Oke, mari kita membahas tentang view pager. Nah, salah satu fasilitas atau komponen UI yang bisa kita gunakan untuk menampilkan konten ya dengan cara kita bisa swipe kanan kiri itu adalah view pager ya. Jadi cara kerja view pager adalah dia butuh beberapa fragmen ya, di mana nanti kita bisa gunakan jari untuk kita bisa swipe ya, geser ke kiri ataupun ke kanan. Oke, biasanya view pager ini dipakai untuk menampilkan karusel, menampilkan gambar, ataupun digunakan untuk onboarding sebelum kita masuk ke dalam dashboard aplikasi yang kita kembangkan. Oke, nah view pager ini juga salah satu bagian dari material design. Ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mengembangkan ini. Nah, di sini kita mau menambahkan 3 buah fragmen dulu, karena view pager membutuhkan fragmen. Langsung saja ya, kita akan bikin fragmennya. Klik kanan pada package ini ya, package defaultnya, new fragmen, pilih yang blank. Oke. Nah, di sini kita butuh home, playlist, dan profile. Home fragmen, pencet finish. Oke, kemudian kita ditunggu sebentar sampai Gradle-nya selesai. Oke, kemudian kita bikin eh, playlist serta yang terakhir kita buat profile. Nah, ini ya, klik kanan, new, fragmen lagi, blank. Kita beri nama playlist, fragmen. Yang ketiga, new, fragmen, blank. Kita beri nama profile, fragmen, finish. Nah, fragmen ini memang tidak kita utak-atik ya, karena di sini saya hanya akan menampilkan tulisan saja, tidak ada konten apapun di dalamnya. Nah, sebelum ke sana, kita butuh ini ya, butuh dependensi eh, view pager. Silakan ini di copy dari PPT, Ctrl C, lalu silakan dibuka Gradle modul, Gradle modul, lalu kita bisa taruh di bagian dependensi paling bawah, tekan Ctrl V, dan jangan lupa synchronize now. Ini akan memungkinkan memastikan Android Studio dengan Gradle-nya mendownload dependensi ini. Oke, jika ingin merubah ini, merubah penampakan implementation dependensi ini menjadi menggunakan version katalog, caranya adalah tinggal diklik tulisan view pager di sini, lalu tekan bola lampu kuning. Oke, nah nanti di situ ada, di kebetulan tempat saya tidak muncul ya. Nanti kalau ada convert ya, convert to library version katalog, silakan dipilih supaya nanti penampakannya menjadi seperti ini. Oke, nah kemudian saatnya kita pakai ya, kita sematkan dulu di dalam activity main. Jadi kita punya punya sudah punya view pager. Cara pakainya kita lakukan itu di dalam main activity ya. Tolong ini semuanya dihapus ya. Text view dan button yang tadi kita testing-testing dihapus. Lalu carilah komponen view pager, view pager 2 ya, view pager 2. Silakan drag and drop view pagernya ke layar. Nah, seperti itu. Jadi view pager yang kita gunakan ini akan sengaja kita buat full screen ya. View pagernya akan dibuat full screen. Oleh karena itu, next step-nya adalah kita akan atur ya agar view pagernya ini eh, terconstrain di segala penjuru. Nah, cara termudah untuk melakukan itu adalah menekan setiap penjuru, setiap arah ini ya, kanan, kiri, atas, bawah. Ya, seperti yang kita lihat di layar. Ini marginnya di set 0 aja. Jadi kita set 0, 0, dan 0 ya. Sehingga marginnya menjadi 0 ya. Nah, semuanya 0. Kemudian jika dilihat lagi, width sama height-nya ini masih pakai match constraint. Sorry, maksud saya masih pakai hardcode. Kita ganti jadi match constraint. Ini juga kita ganti jadi match constraint. Jadi 0 dp 0 dp dan semuanya marginnya 0.
Nah, kemudian untuk masing-masing fragmen, kita tidak akan otak-atik macam-macam. Saya hanya simpel aja nambahin teks ya, nambahin teks saja. Jadi kita mulai dengan fragmen home ya. Di situ sudah ada hello blank fragmen satu biji. Tinggal teksnya aja diganti menjadi home, gitu ya. Home fragment. Nah, supaya gede kemunculan teksnya supaya besar gitu ya. Mungkin kita bisa atur di style atau text appearance. Di sini ada text appearance. Silakan pilih display satu atau large. Ya, saya rasa lebih besar yang display satu. Jadi saya pilih yang ini, display satu. Nah, supaya teks home-nya ini ada di tengah, maka kita atur menggunakan gravity. Sorry, layout gravity. Kita pilih yang center. Oh, maaf. Ini ya, yang gravity maksud saya ya. Gravity kita pilih center. Kalau lewat gravity itu biasanya dipakai untuk parentnya ya, untuk mengatur anak di dalamnya supaya mereka semua tengah. Nah, kita butuhkan di sini adalah home-nya ada di tengah-tengah persis. Ya, kita set center. Nah, kenapa kita tidak bisa mendrag ya, menggeser, memindahkan home ini dengan leluasa? Jawabannya adalah karena parentnya bukan constraint. Parentnya adalah frame layout. Jika parentnya frame layout, maka cara kita untuk mengatur suatu objek di dalamnya adalah bermain-main dengan gravity. Oke, nah ini aja ya tampilan home-nya mungkin akan lebih baik kita kasih warna, warna background maksudnya. Jadi kita set di frame layout-nya, lalu carilah background, background. Di situ saya akan set sebuah warna, ya, bebas warnanya apa. Nah, kita lakukan hal yang serupa untuk fragmen yang satunya, playlist misalkan. Nah, di sini labelnya juga kita ganti menjadi playlist. Oke, playlist. Appearance-nya saya set jadi display one. Saya akan ubah gravity-nya menjadi center. Nah, gini ya, playlist. Lalu tentu saja saya akan rubah background-nya, background color. Kita set dengan warna yang berbeda, ya, misalkan ini. Terakhir, eh, fragmen yang belum adalah eh, profile ya, fragmen profile. Kita lakukan hal yang sama di fragmen profile. Tulisannya kita ketik profile, kemudian text appearance-nya saya set display satu seperti ini, dan jangan lupa kita set gravity-nya center, ya, gravity-nya center. Terakhir kita klik frame layout, background yang ini kita ganti menjadi warna yang berbeda. Oke, jadi kita punya 3 buah layout dengan warna background yang berbeda ya, fragmennya masing-masing dibedain warnanya, dan kemudian kita akan setup view pager-nya. Nah, view pager-nya ini tadi lupa diberi nama ya. Kita beri nama dengan ID-nya view pager. Jadi kembali ke main activity, kembali ke main activity-nya, dan view pager-nya kita akan kasih nama. Klik view pager 2-nya, kita kasih nama, kita kasih ID view pager, enter. Oke. Nah, sekarang kita akan memprepare view pager-nya supaya dia bisa dipakai ya. Di sini mirip seperti Recycle View, View Pager ini membutuhkan yang namanya adapter. Nah, adapternya adalah extension atau kelasnya extend dari fragment state adapter. Nah, caranya adalah kita bikin kelasnya dulu. Klik kanan di package name, new, content class file. Kita beri nama View Pager adapter. Ya, dia kelas biasa, tekan saja enter. Nah, View Pager adapternya ini kita extend titik dua, fragment state adapter ya, fragment state adapter. Nah, em, di sini fragment state adapter ini kalau kita hover seperti ini dia membutuhkan sebuah konstruktor ya. Jadi kita sematkan sebuah konstruktor di sini dan ini juga membutuhkan konstruktor. Oke. Nah, eh, di salah satu konstruktor ya, silakan dibaca sendiri di sini.
Salah satu konstruktornya adalah membutuhkan activity alias si fragmen activity-nya. Nah, kita kasih aja sebuah activity ya di dalamnya. Eh, kita siapin di kelas ini sebuah activity. Activity, jangan milih main activity, ini keliru ya. Karena apa? Kalau kita milih main activity begini, maka view pager ini boleh, hanya bisa dipakai di dalam main activity. Nah, oleh karena itu, kita ganti pairnya main activity. Ya, sekali lagi pairnya main activity adalah ini ya, app compat activity. Jadi, kita ganti dengan app compat activity. Sehingga di sini kita bisa masukkan objek activity-nya ke dalam konstruktornya si fragment state adapter. Selanjutnya, selain mengirimkan activity masuk ke dalam sini, kita juga harus mengirimkan daftar fragmennya ya di dalam free pager tersebut. Ya, di sini kita pakai release saja, release of fragment. Ini ya, release of fragment. Saya enter aja ya supaya pindah baris supaya enak dilihat. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat ya, ada konstruktornya memiliki dua parameter maksud saya ya, ada activity dan ada fragments. Oke. Activity dan fragments. Fragments berisi array list of fragments, fragments ya, fragment-fragment yang tiga biji tadi yang kita buat nanti akan kita masukkan ke dalam sini. Di sini bisa dilihat ada error merah ya. Kenapa? Karena fragment state adapter ini adalah sebuah abstrak kelas di mana dia butuh untuk diimplement, harus diimplement anggotanya. Silakan diklik errornya, tekan lampu merah, implement members, pencet aja tombol OK. Nah, nanti akan muncul dua buah function, create fragment dan get item count ya. Untuk get item count, dia eh, butuh mengetahui, perhatikan di sini outputnya adalah integer, dia butuh untuk mengoutputkan berapa anggota dari array list fragmentnya. Kita return aja, return fragments dot size ya. Tentu saja ini bisa kita rubah menjadi versi satu baris ya, satu baris seperti ini. Ya, returnnya saya hapus, kurung berawalnya saya hapus, integernya saya hapus, dan semuanya saya ganti dengan pisahkan dengan sama dengan. Nah, seperti ini. Oke, dia akan mereturnkan sebuah fragment size. Sedangkan create fragment, ya, create fragment, nah mungkin agak kurang jelas di bagian parameternya ini, P0 ini apa, nggak jelas ya. Mungkin di rename aja, P0-nya di rename jadi position. Oke, create fragment ini artinya dia menghasilkan mereturnkan ya bisa diperhatikan ini dia akan menghasilkan atau mereturnkan sebuah fragmen pada posisi tertentu. Posisi ini berelasi dengan array list kita. Kita punya array list, jadi return fragments ke position. Nah, seperti ini. Jadi function ini akan mereturnkan sebuah fragmen pada suatu indeks posisi di dalam array list fragments kita. Nah, tentu saja sekali lagi ini bisa kita jadikan satu baris. Ya, kita rubah ini jadi sama dengan, dan ini saya kurung kurawalnya, saya tutup. Nah, seperti ini. Oke, jadi sebenarnya isi dari view pager kita sangat sepele, sangat sederhana. Kemudian balik lagi ke main activity, view pagernya tinggal dipakai di dalam main activity kita. Ini ya, main activity kita. Nah, em, kita buat saja di dalam onCreate ya. Siapkan variabel array list-nya dulu. Misalkan vol fragments array list kosongan begini ya. Oke, ini saya enter dulu import class fragment seperti ini. Jadi kita buat sebuah variabel eh, bernama fragments ya. Kemudian kita masukkan one by one anggotanya. Caranya tinggal .add ya. Kenapa kok .add? Karena release itu cara memasukkan datanya adalah salah satunya bisa menggunakan .add ya. Kita masukkan one by one mulai dari home fragment ya. Ingat ini home fragment adalah fragment yang kita buat sebelumnya ya. Untuk create objeknya tinggal dipanggil konstruktornya seperti ini. Sebenarnya masih ingat ya, kalau create project sebenarnya kita bisa bikin seperti ini. Eh, nah, gini baru F-nya kita pasingkan di sini, ya kan? Boleh ya, tapi ini tidak usah. Karena apa? Karena kita tidak perlu
menyimpan menjadi variabel khusus ya. Langsung saja kita create seperti ini. Lalu tambahkan lagi add playlist fragment. Yang ketiga, tambahkan add profile fragment. Oke. Nah, ini posisi menentukan ya. Jadi kalau home fragment dibuat dulu, maka dia akan nongol duluan playlist nomor 2 dan profile nomor 3. Oke. Nah, kalau sudah, eh, step berikutnya adalah kita akan set adapter untuk view pager-nya. Jadi tinggal binding dot view pager dot adapter sama dengan kita punya tadi kelas buatan kita namanya view pager adapter. Ada dua parameter yang dipasing. Yang pertama adalah activity, yang kedua adalah fragmen-fragmennya. Nah, seperti ini. Oke, simple. Ini sudah cukup, sudah selesai, sehingga nanti view pager-nya bisa kita lihat di layar. Oke, nah mari kita coba run dulu. Nah, kalau menjumpai error, ya waktu dijalankan menjumpai error terkait SDK 4 ya, yang dimana kita harus mengupgrade SDK 5, cara memperbaikinya adalah masuk ke lib version toml, ubah core KTX-nya menjadi ini, activity-nya menjadi ini, kemudian compile-nya pakai 34. Nah, itu ya kalau memang terjadi kasus demikian. Tapi saya rasa di Android Studio yang terbaru ya, di Panda ataupun Narwhal yang versi sebelumnya, bug-nya ini sudah hilang ya. Ini bug yang dulu muncul ya, pernah sempat muncul. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Hasilnya adalah sebuah view pager muncul di layar. Nah, ini kita bisa swipe ya menggunakan jempol, menggunakan mouse kita. Kita klik tahan untuk kita swipe ya. Tentu saja tidak bisa kalau sudah ujung ya nggak bisa di swipe lagi ke kanan ya. Dan ini bisa kita swipe ke kiri, ke kanan dan seterusnya.